Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 22 Mei 2023 dalam pekan ke-7 Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur untuk hari baru ini. Utuslah Roh Kudus menyertai hari-hari kami, sehingga dengan pertolongan rahmat-Mu, iman kami diteguhkan, dan langkah kami menelusuri peziarahan ini semakin mantap untuk berbagi berkat bagi semua orang yang membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 19, ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah.
tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Fenomena FOMO. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. FOMO, fear of missing out, perasaan takut ketinggalan momen,
jadi istilah yang cukup sering dibicarakan beberapa tahun belakangan ini. Istilah ini mengacu pada keadaan seseorang yang mengalami kecemasan atau kekhawatiran akan ketinggalan sesuatu yang baru, seperti berita, tren tertentu dalam bidang tertentu, misalnya mode, fashion, gadget, dan produk mutakhir lainnya. Orang takut tidak terupdate. Ada yang mengatakan rasa takut ketinggalan ini bersumber dari perasaan atau persepsi diri sendiri bahwa orang lain hidup lebih baik, lebih modern, lebih nyaman, dan seterusnya. Sebagai angkatan baby boomers, aku kira perasaan FOMO seperti itu sebenarnya bukanlah hal yang baru terjadi sekarang. Perasaan takut tertinggal bukankah perasaan natural yang muncul dalam diri manusia? Aku masih ingat, misalnya saat SD dulu, tas sekolah seperti koper cukup banyak dipakai oleh teman-teman, termasuk aku sendiri. Kecenderungannya saat akan mengganti tas sekolah, anak-anak akan memilih membeli tas jenis tersebut dan produsen pun membuat tas itu untuk memenuhi tren pasar yang sedang berlangsung. Dan saat ini, sejalan dengan zamannya, informasi menjadi komoditas utama. Peluncuran informasi melalui media sosial dalam pelbagai kanal dengan pelbagai gaya, cara, serta tren yang sangat cepat berkembang menjadi seperti bayang-bayang yang menghantui setiap orang untuk mengikuti tren yang sebenarnya mirip fata morgana ini. Orang jadi haus akan informasi, update status, dan di sisi lain para viewer dibuai oleh video-video yang indah, lucu, menyenangkan, dan seterusnya. Sehingga tanpa disadari muncul perasaan ingin mengalami itu semua dan membandingkan hidupnya dengan orang lain yang dilihat di video tersebut yang kelihatannya seru, bergaya, serta menggembirakan. Lalu muncullah perasaan FOMO itu. Begitu yang bersangkutan sudah terjebak dalam keinginan untuk menyerupai atau mengikuti tren tersebut, bahkan ingin menjadi trendsetter di dunia maya. Ibu, Bapak, kaum muda, serta rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di zaman post-truth, ketika kebenaran seringkali direkayasa saat ini, kita patut memilih dan memilah informasi secara cermat. Sewajarnya kita perlu semakin bijak untuk mempercayai sesuatu ataupun seseorang. Sabda Yesus hari ini seperti mengingatkan kita. Ia berkata, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Informasi yang tidak akurat serta persepsi kita yang salah sering mencerai-beraikan kita. Kerap kita terjebak oleh cara berpikir kita dengan menggunakan informasi yang salah itu, lalu kita melaksanakan kehendak kita seperti yang kita pikirkan sendiri. Kemudian kita tersesat, tidak beroleh damai sejahtera dalam hidup. Karena damai sejahtera itu hanya dapat kita peroleh dalam Tuhan Yesus Kristus.
dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk semakin mengerti. Memahami dan percaya kepada Yesus bukanlah kegiatan intelektual dan teori semata, melainkan perlu dialami melalui peristiwa hidup di mana kita bersandar sepenuhnya kepada firman-Nya. Dalam terang Roh-Nya yang kudus, kita dimampukan secara bertahap untuk memahami kebenaran firman-Nya itu. Saudaraku, mari kita bertekun dalam doa novena Roh Kudus menjelang Hari Raya Pentakosta yang akan kita rayakan hari Minggu yang akan datang. Kiranya terang Roh Kudus menaungi langkah hidup kita untuk semakin peduli dan membawa kesejahteraan bersama dalam praktek hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah, ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah, ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan benar, serta menjauhi yang jahat. Datanglah, ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah, ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah, ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Semoga kami berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah, ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.